Oke lur, sesuai request saya coba untuk membahas War of Nova, salah satu game yang sedang mengadakan event. Dulur bisa dapat token, dulur bisa dapat poin juga. Sebenarnya untuk menyelesaikan misi di sini apa? Karena untuk dapat token sama poinnya, dulur harus menyelesaikan misi yang ada di website ini. Ada 4 jenis ya, dan misi ini tergantung dari chapter yang dulur sudah selesaikan. Nah, untuk yang pertama yang paling dasar banget ya dulu harus selesaikan chapter ini. Di sini pun juga ada beginner, ada intermediate dan ada advance. Dan ini beda-beda. Bahkan ada yang sudah habis duluan loh. Gila sih. Ini memang harus deposit sih untuk yang kayak gini loh. Cuman sebelum kita bahas itu, bagaimana cara daftarnya? Pertama-tama dulu harus daftar di website. Daftarnya pakai akun Google di sini, seperti ini. Pilih akun Google, setelah itu dulur akan terdaftar seperti ini ya. Sudah. Lalu dulur nanti download gamenya, linknya saya masukkan di kolom deskripsi, dan cara loginnya juga sama, pilihannya juga sama pakai akun Google. Dulur nanti selesaikan tutorial, dan di sini saya akan coba bahas langsung ke menu-menunya agar nggak habisin waktu, karena ini kemungkinan akan sedikit panjang ya. Untuk pertama-tama inbox nanti ada mail, news, sama combat report. Combat report ini adalah status permainan dulur waktu main nanti. Habis ini akan saya jelaskan untuk permainannya. Di sini ada victory, ada defeat juga, nanti kelihatan di sini di combat report ini. Lalu untuk kontrol ya dulur mau ke menu apa bisa ke sini lebih cepat. Lalu untuk menu chapter. Nah, menu ini adalah fokus yang dulur harus selesaikan nanti ya. Dan harus dulur pahami tentang gamenya, nanti kita bahas. Termasuk ada battle pass, ini nanti kalau dulur mau deposit, karena ini penting dan banyak item yang bisa membantu dulur untuk mainin gamenya lebih cepat. Ada achievement dan ini agak berat, jadi dulur harus paham gamenya, nanti juga pasti paham ini. Setelah itu ada diskon, ini juga pembelian dan juga gacha karakter ya, jadi ada commander, terus juga ada support, ada teknik. Maksudnya apa Bu? Maksudnya di sini nih, di ship kapal kita itu nanti bisa ditambahkan commander seperti ini. Nah, seperti ini. Setiap akun baru pasti nanti dulur bisa gacha. Saya jeleknya itu dapat ini ya. Jadi ada yang kembar dan nggak bisa dipakai semua. Soalnya statusnya ini kan cuman combat nih. Nah, jadi kalau combat ya hanya bisa di combat doang gitu loh. Ini kan ada engineer, nggak bisa nambahin karena beda status karakternya. Nah, ini kita dapatkan dari gacha tadi. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian ship kapal ya. Untuk kapal itu nanti dulur pasti bisa dapat kapal kalau dulur rajin main. Cuman ya pasti beda sama yang deposit. Saya sendiri dapat 2 kapal. Rekomendasi untuk dulur awal-awal main pilih yang Dark Fang. Nanti pasti ada ya yang Ograx, nanti Dark Fang. Kenapa Dark Fang? Di sini ada tech tree dan ada skill yang bagus di sini. Nah, skill bagus ini dulu nanti bisa aktifkan skill ini, dapat poin. Setelah itu nanti di-upgrade yang ini 1 poin. Kenapa ini? Ini itu nanti bisa recover HP ya. Jadi skill ini akan membantu kapal dulur itu nggak banyak yang mati ketika nyerang. Makanya skill ini penting dan kenapa pakai kapal Dark Fang itu penting. Nanti dulur waktu main atau pilih karakter, pilih yang Dark Fang. Oke, untuk guild saya masih belum, jadi saya nggak bisa jelasin banyak. Lalu untuk challenge juga, untuk challenge ini juga dulu nanti selesaikan aja karena bisa membantu ya untuk mendapatkan item-item kayak gini. Intinya dulu nanti bisa selesaikan ini. Oke, lalu untuk leaderboard di sini dulu bisa lihat status dan rankingnya dulu ada di mana. Nanti kelihatan di sini. Di sini ada stasiun, jadi dulur bisa langsung klik aja di sini untuk langsung balik ke base utama. Nanti klik aja kayak gini. Misalnya dulur kan mau jelajah, ini kan luas ini kayak gini nih antar galaksi nggak tahu apa gitu ya konsepnya. Pokoknya luar angkasa. Nanti dulur kalau misal udah jelajah jauh, balik bingung ya tinggal klik tengah-tengah ini. Nanti akan balik ke base utama, simple. Di sini ada influence generation ini adalah poin sebenarnya ya atau target yang dulur harus kejar terutama kalau dulur ingin menyelesaikan quest ini. Bagusnya lagi memang di sini adalah questnya itu terbatas jadi nggak semua orang itu bisa dapat. Misal kayak advance ini kan kosong nih. Berarti 50 slot ini sudah habis. Nggak bisa diselesaikan. Nah,
karena yang main kayaknya masih belum banyak dan mungkin pada bingung, jadi slotnya juga ini masih banyak ya. Kayak ini kan 3.500, baru 600 orang yang selesai. Sisa 2.900 dan seterusnya dulur bisa cek. Lalu di sini ada tile overview. Nah, total tile overview ini juga dulur harus pahami ya. Setiap kotak-kotak ini atau kita anggap kayak pulau ini punya influence style yang berbeda-beda. Misal di sini ya, kan ada tugas nih ya, chapter. Harus selesaikan satu influence 10 plus tiles. Nah, makanya saya fokus ini, saya coba langsung attack. Setelah itu saya coba pilih attack di sini ya. Nah, ini kan 9.800. Lalu kita coba attack seperti ini. Semoga menang lur. Kalau kalah bahaya sih ini. Soalnya ini energinya udah habis lur saya ini. Ini terakhir ya. Dan per jam itu nanti akan refill 10 energi. Semoga menang. Semoga lur. Nah udah nih. Sip. Mantap. Sudah. Produksinya juga nambah 200. Dan langsung nambah juga ya. Influence style. Oh sorry. Ternyata di sini influence style itu ini. Sorry lur. Sorry ya. Jadi ralat yang tadi. Soalnya saya kira yang nambah itu ini ternyata nambahnya ini. Jadi untuk misi ini, nah selesai nih. Influence style itu ya ini. Yang ini influence style. Jadi nanti kalau ada misi cari yang pulaunya ada influence style-nya. Di samping itu ternyata influence style ini akan nambah influence generation ini. Nah ini yang penting nih. Dan berarti ini bagus dulu, nanti nggak repot-repot untuk nyari dan menyelesaikan influence ini ya. Kan ada target influence nih. 130 influence. Nah ini. Tapi ini harus cari yang satu pulau 130 influence, ini agak berat loh. Intinya gitu ya, dulur sudah paham ini ya. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya coba jelasin sedikit ya untuk kapal. Jadi untuk kapal ini ada dua jenis, yaitu kapal yang utama, dulur bisa dapatkan dari main game, sama strike craft ini. Nah strike craft ini adalah kapal yang dulur juga harus miliki agar bisa melakukan misi. Nah kayak gini kan dulur bisa produksi ya. Nah ini produksinya juga pakai sumber daya. Saya coba cancel aja, nggak masalah ya buat contoh. Nah ini kan kita harus upgrade juga. Setelah itu di samping itu kita juga bisa produksi kapal di sini. Nah ini kan 200 ya kapasitasnya. Saya masih punya 47, saya bisa crafting 35 karena sumber dayanya segini lur gitu ya. Nah kita langsung fabricate seperti ini dan tunggu sampai selesai. Sumber daya berkurang, nanti tinggal biarin aja nambah sendiri ya, karena ini yang kita gunakan untuk battle. Oke, kita coba sekali lagi ya biar dulu lebih paham. Saya akan coba ganti kapalnya. Nah ini saya coba ganti ya di sini karena energinya udah habis. Jadi saya coba pindah ke kapal yang kedua saya. Nah seperti ini. Setelah itu kita coba selesaiin ini, bisa nggak? Ini powernya 5000, lalu power kita 7000. Kita coba ya, sekali lagi kita coba lur. Semoga bisa ya. Nah ini energi kita nih. Jadi manfaatkan karena sejam itu akan recover 10 dan sekali main itu butuh 20. Misal di sini sisa energi saya tinggal 76. Sekali main menghabiskan 20 energi. Per kapal punya maksimal energi 120. Di sini dulur bener-bener harus memanfaatkan setiap energi yang dimiliki kapal. Oke, kita coba attack ya di sini. Dapat 10 influence style, powernya segini, power kita segini, semoga menang ya. Tapi kayaknya sih kalah, soalnya skillnya ini jelek lur. Dan belum saya upgrade sih. Tapi ya udahlah ya. Ini buat uji coba. Kira-kira menang atau kalah. Nah, menang ya, untung menang nih. Nambah tilenya jadi 30. Dan produksinya juga jadi nambah yang ini. Produksinya kan ini nih 240 per jam. Nah jadi nambah ya. Misalnya dulur kan sudah upgrade nih titanium sampai tinggi per jamnya atau yang lain. Punya sumber daya berlebih. Dulur bisa cek di bagian, bentar kita coba ke utama di sini. Kita enter, setelah itu di marketplace. Nah di sini dulur bisa exchange ya sumber dayanya. Terus juga ada infrastruktur, di sini juga upgrade. Ini memang gamenya mirip-mirip seperti game Clash of Clans ya, atau yang sejenisnya, cuman bedanya di sini konsepnya itu kapal angkasa lur. Oke lur, kita masuk kesimpulan. Video ini terpisah sebenarnya dari video tadi saya buat.
Jadi ini saya buat di pertengahan setelah dapat informasi tambahan. Jujur aja awalnya saya cukup bullish sedikit ya dengan eventnya karena dapat tokennya lumayan 12.500 dengan menyelesaikan misi. Itu cuma satu misi loh. Apalagi kalau misi-misi yang lain. Ditambah ini terbatas. Bagus nih, ini sudah memberikan tanda-tanda positif. Cuman ketika saya cari-cari informasi tambahan, ternyata maksimal supply-nya 40 miliar. 40 miliar token. Sebagai perbandingan, 10%-nya kalau seandainya buat event itu 4 miliar. 4 miliar loh ya. 4 miliar. Nah, kalau 1% itu 400 juta. Nah, ini alokasinya 250 juta. Ingat ya, 250 juta. Sedangkan di sini 1% aja 400 juta loh. Berarti kan ini di bawah 1% lur. Dan di sini digede-gedein lagi. Dan di sini gamenya gratis. Cuman dulu harus pahami ya. Ini agak sulit loh menyelesaikan misi-misinya itu. Ada banyak proses ya. Apalagi di sini tuh harus menjelajah. Terus kapalnya juga harus bagus. Harus punya banyak. Karena kapal itu terbatas energinya. Minimal seenggak-enggaknya main itu butuh battle pass ini $20 agar item yang didapatkan banyak, kapal-kapalnya epic semua. Jadi menyelesaikan misi mudah. Menyelesaikan misi di sini $20 loh itu, menyelesaikan semua di sini. Cuman intinya kalau memang dulur yakin monggo digas, saya jelaskan ya sesuai apa yang saya pahami. Kalau dalam posisi ini saya tidak mau ambil resiko, tapi kalau dulur mau ambil resiko dan suka sama gamenya, yaitu kembali ya, saya juga nggak bisa maksain. Mau dibilang gimana pun juga kalau kalian yakin ya mau gimana. Dari dulu juga kan kalau dibilang ini kurang worth it, tapi kan ya pada main kan. Ya monggo, sekian, matur nuwun lur.